Dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh caleg berinisial M dari Partai Gelora, ditanggapi Panwas Kecamatan Cijeruk, Bogor. Adanya pemberitaan di beberapa media yang ada di Bogor terkait calon anggota legislatif dari Partai Gelora dengan inisial M bahwa dugaan kampanye di salah satu tempat ibadah, Masjid Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023, yang ada di wilayah Kecamatan Cijeruk, ditanggapi oleh Panwas Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, Rabu tanggal 31 Januari tahun 2024. Panwas Kecamatan Cijeruk yang diwakili Maman Sulaiman sebagai Koordinator Divisi Bidang Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa saat ditemui di kantornya mengatakan, kita akan tindak lanjuti hasil temuan media dan jelas kalau sosialisasi di tempat ibadah masjid itu jelas melanggar pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 soal larangan dalam berkampanye di tempat ibadah dan ketika ada dugaan pelanggaran kita akan laporkan. Hari ini kita harus tahu dulu informasi awal jadi kita tidak bisa langsung menyimpulkan pelanggaran masih dugaan pelanggaran. Ada beberapa tahapan untuk menjadi pelanggaran karena ini masih sifatnya juga pelanggaran. Hari ini kami mendalami apakah cukup bukti dan kami akan proses pelakunya. Begitu dengan tahapan tersebut apa betul informasi awal ada dugaan pelanggaran, kita akan panggil caleg tersebut. Kita masih belum bisa menyimpulkan harus perlu dikaji dan mengumpulkan bukti, kemudian kalau dari konsekuensinya ketika dia melanggar dan ada pelanggaran, maka sesuai dari Bawaslu dibawa ke Gahum yaitu Kejaksaan dan Polri, ungkapnya. Sedangkan temuan media sangat jelas bahwa adanya pelanggaran di tempat kampanye di tempat ibadah masjid. Dari Sekretariat Panwas Kecamatan Cijeruk, liputan jurnalis, Herman melaporkan. Dengan tahapan tersebut, apakah dari pihak caleg akan diberikan keterangan juga atau seperti apa nantinya? Iya, betul. Di dalam penelusuran informasi awal, kita akan panggil si caleg ketika terduga ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta politik dan oleh peserta kampanye. Apa sanksinya Pak ketika itu dia terduga itu benar jadi Terbukti. tersangka? Kita masih belum bisa menyimpulkan soal itu, tetapi harus perlu kemudian kalau dari tahapannya itu kan harus ada kan tadi begitu ya, tidak harus ada hukuman penjara begitu ya. Iya, kita sudah terbukti itu menjadi pelanggaran. Ya. Apakah ketika memang yang terduga tersebut ketika mengenai pelanggaran tersebut, apa sih sanksinya dari Bawaslu Kecamatan tersebut? Oke. Kalau untuk dugaan pelanggaran, Panwas ini hanya panjangan tangan dari Bawaslu gitu. Nanti akan ketika itu masuk temuan sebagai temuan dugaan pelanggaran tadi, maka jalurnya ke Gakumdu begitu. Iya. Setelah itu tahapan Nanti diserahkan ke Gakumdu dari Bawaslu, kemudian Kejaksaan, kemudian Polri gitu. bisa dicalonkan ketika terduga itu bisa ternyata memang melakukan pelanggaran. Iya. Ya mungkin itu selesai di Gakumdu tadi, Pak. Berarti dia tidak bisa mencalonkan. Iya. Artinya didiskualifikasi ya? Ya pokoknya putusan itu ada di Gakumdu. Ketika dia masih bisa atau tidak tergantung putusan itu. Gakum itu apa sih? Gakumdu. Gakum Iya, itu sentra Gakumdu. panjangannya? Ya itu kan ketika Gakumdu dugaan pelanggaran tadi, maka 3 lembaga atau instansi ini, yang pertama Kejaksaan, gitu kan, Kejaksaan, kemudian kepolisian sama Bawaslu, itu yang menindak itu tentang pemilu. Gimana ada yang mau dicalonkan lagi? Sampai